Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai akun jualan. Sekarang kita akan membahas mengenai tawaran ya. Tawaran itu adalah data-data produk yang akan kita posting di Facebook Marketplace. Saya sudah membuka tab tawaran di sini. Kalau di video sebelumnya kita membuka akun jualan, ada 2 akun yang sudah diaktifkan ya. Untuk akun bus sendiri kita skip saja karena bus ini digunakan untuk action mulai bus. Kalau kita mau posting yaitu menggunakan action mulai post, itu akun bus tidak digunakan. Kita gunakan akun jualan, tawaran, dan lokasi atau lokasi custom. Oke, kita kembali ke tab tawaran. Di sini UI-nya mirip dengan akun jualan. Hanya nanti ada perbedaan sedikit, saya akan jelaskan sambil praktek. Kita akan menambahkan data tawaran nih. Kita klik tombol data, lalu kita pilih menu tambah di bawahnya sini ya. Maka jendela tambahkan tawaran ini terbuka. Di sini kita harus mengisi file foto, kemudian judul, harga coret, harga, kategori, kondisi, keterangan atau deskripsi ya, ketersediaan, label produk, SKU, dan sembunyikan dari teman. Ini mirip dengan kalau kita posting di Facebook Marketplace. Itu ada inputan seperti ini ya. Nah, inputan tersebut dibuat dalam bentuk form seperti ini. Foto ini maksimal itu 50 buah. Dipisahkan dengan baris. Jadi jangan disambung, ada 2 foto dalam satu baris itu nggak boleh. Yang di-upload di Facebook Marketplace kan hanya 10 ya. Jadi dia hanya mengambil 10 pertama saja. Kalau kita memasukkan 50, dia hanya mengambil 10 pertama saja. Kecuali teman-teman menggunakan add-on identik. Kita coba buka dulu pilihan, pengaturan, add-on. Nah di menu add-on ini ada posting identik. Ini fitur berbayar ya. Teman-teman bisa mendapatkan add-on identik ini dengan cara order di websitenya. Bisa klik link di sini ya untuk mengunjungi websitenya. Nah di settingan add-on identik ini ada tulisan urutan gambar diacak. Kalau fitur ini dinyalakan, nanti ketika kita memasukkan misalnya 50 gambar, sebelum dia mengambil 10 yang teratas, dia acak dulu gambarnya. Jadi random dia memilih 10-nya itu ya. Oke. Nah, coba kita langsung praktek saja, kita tambahkan foto di sini. Di sini ada tombol browse folder. Jadi kalau kita klik akan terbuka pilih gambar untuk di-upload. Nah, kita bisa pilih gambar, bisa sampai 50 ya. Kita pilih semua saja. Ini ada sekitar 11 ya, 11 foto. Nah, dia langsung menempelkannya di sini 1 foto per baris. Ada satu fitur lagi mengenai gambar di Marketplace Magic X ini. Jadi dia tidak hanya support file yang ada di komputer saja seperti ini. Ini kan ada di folder C, kemudian di folder users, folder D latitude 7400 dokumen dan seterusnya, lalu tangan .jpg gitu ya. Lalu yang di atasnya lampu 9 .jpg dan seterusnya. Nah, kita bisa menggunakan file yang ada di komputer, juga bisa pakai URL website. Contohnya seperti ini. Saya membuka beberapa gambar lampu di browser nih. Ada gambar lampu seperti ini alamat gambarnya nih, .jpg ya. Kemudian ini ada 2, 3, 4. Kita bisa mengcopy alamat gambarnya nih. Kita ambil di sini, Ctrl C ya, kita copy, lalu kita kembali ke Magic, kita paste di bawahnya, lalu enter. Jadi harus satu baris satu foto ya, jangan menyambung 2 foto dalam satu baris. Kemudian yang kedua kita copy, kita masukkan ke Magic. Lalu yang ketiga kita copy, masukkan ke Magic. Jangan lupa di enter ya supaya ganti baris. Yang keempat kita copy, masukkan ke Magic. Nah, jadi Magic itu support gambar yang ada di hard disk ataupun yang ada di website seperti ini. Tapi kalau ini tadi urutan ke-12 ya dia tidak akan diambil. Karena tadi kan dia hanya ngambil 10 yang pertama ya. Kecuali pakai add-on identik. Kita delete saja misalnya dari yang ini kita hapus. Oke, jadi sekitar 10 foto. Nah judulnya misalnya lampu LED motor depan terang seperti itu ya.
Sebelum melanjutkan, saya ingin memberitahu bahwa di Facebook Marketplace itu kalau kita memberi judul kepada postingan jualan kita, itu sebaiknya sesuai dengan apa yang banyak dicari di Facebook Marketplace. Karena dengan mengikuti hal tersebut, maka postingan kita potensinya akan lebih sering ditampilkan karena sesuai dengan pencarian yang dilakukan oleh para user Facebook Marketplace. Nah, pencarian itu maksudnya apa? Itu maksudnya adalah keyword atau kata kunci yang sering dimasukkan di pencarian. Saya punya tools untuk meriset kata kunci yang sering dimasukkan di Facebook Marketplace. Ini namanya Winning Wonders. Teman-teman bisa mengunjungi landing page-nya di sini, winningwonders.id ya, pakai S, Wonders. Ini tools untuk mengambil kata kunci yang banyak dicari oleh user Facebook Marketplace ketika mencari produk. Misalnya lampu LED motor, itu keyword apa saja yang mengenai lampu LED motor yang banyak dicari. Oke, kita kembali lagi ke Marketplace Magic X. Lalu harga coret, ini harga coret misalnya teman-teman jual harga 150.000, lalu harganya didiskon jadi 100.000 misalnya. Nanti dia ada coretan gitu. Proses postingnya nanti diposting dulu yang 150.000 lalu diedit jadi 100.000. Nanti di Facebook Marketplace penampakannya itu dicoret yang 150.000. Jadi namanya harga coret. Kemudian kategorinya kita bisa pilih misalnya komponen otomotif di sini ya. Kemudian kondisinya baru. Ini teman-teman pilih saja sesuai dengan produknya. Lalu di sini deskripsinya lampu LED motor, dudukan H6, murah misalnya seperti itu. Silakan order, bisa COD. Ya, keterangan di sini atau deskripsi makin panjang makin bagus. Ini saya kasih contoh saja ya. Lalu ketersediaan tawarkan sebagai tersedia. Lalu label produknya maksimal 20 nih. Misalnya lampu LED, koma, dipisahkan dengan koma. Lampu LED motor, lampu LED murah misalnya, lampu LED terang, dan seterusnya ya. SKU-nya ini bebas, opsional, ini hanya untuk pencatatan produk saja di teman-teman. Saya tulis misalnya 001 gitu. Lalu sembunyikan dari teman di Facebook untuk postingannya. Ini opsional juga, boleh dicentang, boleh tidak. Kalau teman-temannya di Facebook tidak ingin melihat jualan ini berarti dicentang. Kalau bebas siapa saja bisa lihat jualan ini berarti tidak usah dicentang. Kalau sudah diisi semua, kita klik simpan. Kalau tidak mau disimpan, batal, ya berarti hilang lagi, tidak jadi disimpan. Oke, kita klik simpan saja. Nah ini, oke panjang tuh, datanya panjang. Oh jumlah fotonya 9 ternyata, dia langsung hitung ya. Tadi kita sudah delete, ternyata di delete-nya lebih banyak, jadi hanya tersedia 9 fotonya. Oke, ini datanya sudah terlihat semua. Dan hati-hati, ini status defaultnya adalah tidak aktif. Kalau teman-teman ingin memposting jualan ini harus dijadikan aktif dulu. Caranya sama dengan mengaktifkan akun. Tinggal klik kanan, jadikan aktif. Langsung aktif. Ini tidak perlu ada cek gitu ya. Karena tidak perlu login. Kalau akun itu kan perlu login, jadi perlu dicek. Kemudian untuk mengedit, misalnya nih, jumlah foto ini 9, kita butuh 10. Nah caranya kita klik kanan, lalu klik edit. Nah dia akan membuka lagi data yang tadi kita input untuk tawaran tersebut. Kita tinggal tambah saja, misalnya tambah yang tadi dihapus yang ini misalnya, akan ditambahkan ke paling bawah yang ini. Ini yang baru ditambahkan barusan. Lalu misalnya kita mau edit judul, lampu LED motor depan terang murah misalnya. Simpan. Nah, maka di sini jumlah fotonya sudah bertambah jadi 10 karena sudah diedit tadi ya. Harga dan lain-lain juga bisa diedit. Nah, teman-teman untuk melihat data ke kanan ini harus di-scroll kan. Karena dia kepanjangan datanya ke kanan. Nah, supaya datanya tidak terlihat semua, supaya nggak usah scroll-scroll, kita bisa mengatur kolom yang ditampilkan. Caranya klik tombol data di sini, lalu pilih atur kolom. Nah, ini kan ditampilkan semua, dicentang semua. Kita bisa pilih semua atau tidak pilih semua dengan cara
klik ini 2 kali, jadi tidak pilih semua. Kalau kita klik sekali lagi, jadi terpilih semua. Kalau kita klik sekali lagi, jadi tidak terpilih semua. Coba kita simpan saja seperti ini. Nah, jadi cuma judul saja dan status. Oke, kalau kita butuh data yang lain, coba kita atur kolom lagi. Misalnya kita butuh data harga. Harga coret tidak perlu. Kemudian misalnya kita butuh data listing hari ini dan total listing. Simpan. Nah, jadi yang muncul kolomnya adalah judul, harga, listing hari ini, dan total listing, terakhir status. Ini tidak ada scroll lagi di sini ya, karena datanya tidak terlalu panjang. Untuk membuat statusnya tidak aktif sama juga dengan cara menjadikan tidak aktif akun, ya. Kita klik kanan lalu jadikan tidak aktif. Bisa juga pakai tombol di atas ini. Caranya dicentang dulu, bisa centang satu-satu seperti ini, atau centang sekaligus dengan tombol yang di atas nih. Oke. Untuk mencentang juga kita bisa mengklik barisnya. Jadi langsung tercentang tanpa perlu diklik checkbox-nya. Setelah dicentang kita pilih tombol status lalu jadikan aktif. Yes. Nah, semua yang dicentang nanti jadi aktif. Di tabel tawaran ini ada menu duplicate. Buat duplikat di sini ya. Kalau kita klik kanan, kita bisa duplikat. Nah, seperti itu. Duplikat ini gunanya adalah misalnya kita ingin memposting produk-produk yang sama, tapi judulnya dibeda-bedain gitu. Hanya judulnya saja. Tapi gambar-gambarnya sama. Daripada menginput ulang satu persatu, mending diduplikat lalu diedit saja judulnya. Kalau ada 2 seperti ini atau misalnya kita duplikat lagi jadi 3 ya. Untuk menggunakan tombol status ini bisa lebih kelihatan gitu. Coba kita pilih semuanya, 3-3-nya. Lalu status jadikan aktif semua, yes. Nah, langsung aktif semua. Atau jadikan tidak aktif, yes. Lalu tidak aktif semua. Oke, misalnya hanya yang paling atas saja yang kita aktifkan. Label yang kanan atas ini menunjukkan ada berapa item yang aktif dari total berapa item. Dalam hal ini ada 1 aktif dari 3 item. Untuk mengedit judul di tawaran ini tidak bisa diklik 2 kali. Jadi harus diklik kanan lalu edit seperti itu. Di sini kita bisa edit misalnya lampu LED motor Beat. Oke, lalu kita klik simpan. Yang bawahnya edit. Di sini lampu LED motor Scoopy misalnya. Simpan. Nah, ini dia mengurutkan langsung berdasarkan judul ya. Tadi ketika diganti bit dia langsung naik ke atas karena diurutkan berdasarkan hurufnya. Misalnya kita punya banyak sekali tawaran, ada puluhan, ada ratusan ke bawah, kita bisa menggunakan kotak pencarian di sini seperti mencari akun. Misalnya kita cari bit. Nanti yang muncul yang mengandung kata bit. Untuk menghapus pencarian tinggal klik tombol hapus pencarian di sini yang warna merah ya. Di tabel tawaran juga ada fitur hapus yang dicentang. Kemudian bersihkan semuanya. Sebelum kita gunakan fitur hapus dan bersihkan semuanya, kita coba pakai fitur simpan dulu ya. Simpan seperti di akun jualan juga sama, kita klik simpan. Lalu kita simpan ke desktop. Ini kita namakan filenya testing simpan tawaran. Nah, ini ada save as type-nya MTA files. .mta ya ekstensinya. Ini sama juga, ini file SQLite database. Kita klik save. Nah, ini sudah di save. Sekarang kita coba fitur hapus yang dicentang. Berarti kita harus mencentang dulu sebelum klik hapus yang dicentang. Kalau belum ada yang dicentang kita klik, jadinya ada notifikasi seperti ini. Tidak ada tawaran yang dipilih, silakan centang untuk memilih tawaran yang mau dihapus. Kita pilih dulu misalnya yang tidak aktif yang ini ya. Data, hapus yang dicentang, yes, jadi tinggal 1. Kemudian kalau misalnya bersihkan semuanya, ini semuanya dihapus tanpa kecuali. Kita diminta konfirmasi, ini akan menghapus semua tawaran, apakah Anda yakin akan melanjutkan? Yes, dan konfirmasi lagi. Karena supaya menghindari kejadian tidak sengaja.
Data yang dihapus tidak bisa dikembalikan lagi jika tidak ada backup-nya. Apakah Anda tetap yakin akan melanjutkan? Yes. Habis semua ya. Nah, tadi kita sudah melakukan simpan. Kita tinggal ambil dari file. Klik yang ini, ambil. Lalu tadi ini save tawarannya. Dia ada konfirmasi, data yang ditimpa tidak akan bisa dikembalikan. Jadi memang cara mengambil file di Magic X ini dia akan menimpa data yang ada. Jadi dihapus dulu data yang ada, kemudian mengisi datanya kembali dari file yang diambil. Ini kita konfirmasi yes. Muncul lagi yang 3 tadi ya. Nah, apa bedanya dengan tambah dari file? Tambah dari file itu, jadi dia tidak menghapus dulu ketika mengambil dari file, tapi menambahkan yang sudah ada. Kita coba tambah dari file. Yes, kita pilih yang tadi. Nah, jadi 6 ya. Double-double gitu. Diurutkan berdasarkan abjad judulnya. Karena yang sebelumnya tidak dihapus ditambahkan jadi 6 item double-double. Lalu di sini juga ada menu sembunyikan yang tidak aktif. Kalau kita centang ini dengan cara diklik, maka yang tidak aktif disembunyikan. Coba kita centangnya kita hilangkan dengan cara mengkliknya lagi. Kemudian satu tawaran kita aktifkan. Nah, kita sembunyikan yang tidak aktif. Jadi yang tampil hanya yang aktifnya saja. Lalu di sini juga ada tombol muat ulang atau refresh. Kalau misalnya kita habis mencentang atau melakukan operasi di tabel ini, kita bisa muat ulang untuk membersihkan tampilannya. Di video berikutnya kita akan membahas mengenai lokasi.